Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri jamaah dan melaksanakan sholat isya beserta insya Allah dilanjutkan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa perjalanan Ramadan kita sudah mau memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Baru kemarin rasanya kita menyambut Ramadan dengan penuh semangat. Baru kemarin rasanya kita melaksanakan takbir pertama di sholat tarawih di malam pertama Ramadan. Namun hari-hari di Ramadan ini ternyata berlalu begitu cepat. Dan sekarang kita sudah berada di hampir fase penghujung bulan yang mulia ini. Namun perlu kita ketahui bersama dan mungkin sudah kita ketahui, Rasulullah justru akan semakin suka dan semakin bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena di dalam 10 hari terakhir ini, insya Allah terdapat satu malam, yang satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Coba kita bayangkan dalam satu malam itu nilainya lebih baik dari ibadah kita selama kurang lebih kalau diperhitungkan dalam tahun 83 tahun. Mungkin di sini umur kita yang paling sepuh antara 70 sampai 80. Nah, ini dalam satu malam kita bisa mendapatkan keutamaan dalam ibadah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dalam malam ini Rasulullah tidak hanya memperbanyak amal, tapi dalam akhir-akhir Ramadan juga memperbaiki hati, karena amal yang besar tidak akan bernilai jika hati ini dipenuhi dengan penyakit. Ada satu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini tidak nampak oleh mata, tetapi bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, termasuk orang-orang yang rajin sembahyang, rajin sholat, rajin sedekah, dan rajin membaca Al-Quran. Penyakit apakah itu? Penyakit itu bernama ujub. Ujub yaitu perasaan kagum dan bangga terhadap diri sendiri. Penyakit ini akan mulai terasa ketika seorang mulai merasa lebih baik daripada orang lain, merasa ibadahnya lebih banyak, merasa ilmunya lebih tinggi. Maka disitulah ujub mulai tumbuh di dalam hati. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita
agar tidak merasa diri paling suci. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak berhak merasa paling baik, merasa paling suci, karena hanya Allah yang mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, kita ketahui bersama makhluk pertama yang hancur karena ujub adalah iblis. Ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya patuh kecuali iblis. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia hanya dari tanah. Satu kalimat yang menghancurkan semuanya adalah kalimat aku lebih baik darinya. Padahal sebelum itu iblis dikenal rajin ibadah, namun satu penyakit hati menghancurkan semuanya, ujub dan kesombongan. Para ulama juga pernah menceritakan tentang kisah seorang ahli ibadah dari umat terdahulu. Ia beribadah kepada Allah selama 70 tahun tanpa henti. Ia merasa ibadahnya sangat banyak. Suatu saat ia berkata dengan penuh keyakinan, dengan ibadahku yang sebanyak ini tentu aku masuk surga. Ketika amalnya diperlihatkan, ketika dia mati, Allah menunjukkan bahwa seluruh ibadahnya tidak cukup untuk membelas satu nikmat saja, yaitu nikmat penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah ia sadar dan berkata, ya Allah, jika bukan karena rahmat-Mu, aku tidak akan selamat. Kisah ini mengajarkan bahwa amal kita sangat kecil dibanding nikmat Allah yang sudah berikan begitu besar kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, penyakit ujub sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mungkin dalam kita yang mungkin masih menuntut ilmu. Misalnya seorang mahasiswa mungkin pernah merasa paling pintar di kelas, meremehkan temannya yang nilainya rendah, meremehkan temannya yang mungkin skripsinya ketinggalan, merasa pendapatnya selalu benar. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 85, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sepintar apapun manusia, ilmunya tetap sangat sedikit dibanding ilmu Allah yang ada di dunia ini. Dan mungkin di dalam dunia kerja, di kantor juga sering muncul ujub. Misalnya merasa paling berjasa dalam suatu proyek pekerjaan, merasa paling pengalaman, merasa paling senior, meremehkan rekan kerja yang ratingnya di bawahnya. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, dan segala nikmat yang ada padamu adalah dari Allah. Artinya semua keberhasilan yang kita capai, yang kita raih, datangnya semua dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Jika hari ini kita bisa sholat, jika hari ini kita bisa membaca Al-Quran, bisa bersedekah, apakah itu karena benar-benar kita yang hebat? Tidak. Karena banyak orang yang ingin berubah tetapi tidak mendapatkan hidayah. Jika Allah tidak memberi kekuatan, kita tidak akan mampu melakukan satu kebaikan pun. Para sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang amalnya luar biasa pun masih takut amal mereka tidak diterima dan merasa masih kurang di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan kita?
Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan sebentar lagi akan berlalu meninggalkan kita. Hari-harinya berlalu begitu cepat, tidak ada yang tahu apakah kita masih akan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena itu para ulama mengatakan yang paling penting bukan banyaknya amal, tetapi bersihnya hati ketika beramal. Jangan sampai kita datang kepada Allah membawa banyak sholat, membawa banyak sedekah, banyak bacaan Al-Quran, tetapi amal itu rusak karena ujub, rusak karena kesombongan dalam hati. Orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru akan semakin menunduk. Semakin banyak amalnya, semakin merasa kurang amalnya. Lihatlah para nabi, sahabat nabi, mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi, tapi mereka tetap takut amalnya kurang di sisi Allah. Karena mereka memahami satu hal, keselamatan seseorang bukan karena banyaknya amal, tetapi karena rahmat Allah. Maka di sisa Ramadan ini mari kita perbaiki bukan hanya ibadah kita, tetapi juga hati kita. Lahir ditolong orang, mati digotong orang, lantas apa yang mau kita sombongkan? Mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari ujub, riya dan kesombongan. Jadikanlah kami hamba yang ikhlas dalam setiap amal. Terimalah seluruh ibadah kami di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan dapat berjumpa di Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sedikit kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.